A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan kita minggu lalu, yang mana minggu lalu itu kita membahas tentang 5 perbedaan gerakan sholat bagi laki-laki dan perempuan, artinya gerakan di dalam sholat. Nah, pembahasan kali ini kita akan memasuki fasal tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama mengirimkan Fatihah kepada para guru-guru kita, para masyayikh, terutama para untuk musonif, pengarang kitab, agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini kiranya bermanfaat dan penuh barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhana Syamsul Arifin wa Syekhana As'ad wa Syekhana Ahmad Fawait As'ad wa Syekhana Zafir Munawar wa Syekhana Kiai Harir Abdul Azim wa Syekhana Kiai Muzakir Ridwan wa Habdatu Syekh Hasim Asy'ari. Antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Summa khususan ila Syekh Musannif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzi wa khususan ila Syekh Abi Syuja' wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini sya'ilillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Walladzi, dan adapun sesuatu, yubtilu yang membatalkan apa, alladzi membatalkan as-salata kepada salat, itu ahada asyara, ada 11. Apanya? Syai'an, perkaranya. Al-kalamul amdu, yang pertama adalah berbicara secara sengaja. Wal amalul kathiru, yang kedua adalah banyak bergerak. Wal hadatsu, dan ketiga berhadas. Wa hudusun najasati, dan keempat tertimpa najis. Wangkisyaful aurati, dan kelima terbukanya aurat. Wa taghyirun niyati, dan keenam berubahnya niat. Wastidbarul kiblati, dan ketujuh membelakangi kiblat. Wal aklu, bisa juga dibaca wal uklu. Ini ada 2 cara bacanya, bisa al aklu, bisa al uklu, tapi maknanya tetap sama, yaitu makan. Wal aklu, dan makan. Wasyarbu, dan minum. Wal kohkohatu, dan tertawa. Wariddatu, dan murtad. Baik, fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Artinya ketika kita sudah melaksanakan sholat, kemudian terjadilah 11 perkara, salah satu di antara 11 perkara yang saya sebutkan tadi, maka sholat kita akan menjadi batal. Yang pertama itu adalah kita berbicara secara sengaja. Saya sambilan membaca syarahnya. Di dalam itu menyebutkan bahwa al-kalamul amdu as-salihi li khatibil adami. Artinya apa? Baik perkataan tersebut adalah perkataan yang dipandang bagus, artinya percakapan atau perkataan yang baik itu tetap membatalkan sholat. Ataupun kita berbicara ketika sholat itu untuk kemaslahatan sholat sendiri. Contohnya, ketika kita sedang sholat atau siapapun yang sedang sholat, salah satu maslahatnya adalah tidak boleh, salah satu etikanya adalah tidak boleh ribut, tidak boleh rame-rame gitu. Kemudian kita ingin mengindahkan maslahat tersebut
dengan cara menegur orang yang ribut ketika kita sholat. Sudah Allahu Akbar, sudah di dalam sholat, kemudian ada yang ribut, kemudian kita bilang gini, bahasa Sumba ya, diam gitu. Nah, perkataan tersebut memang mengandung maslahat di dalam sholat, artinya adalah hal-hal yang memang untuk sholat, kebaikan untuk sholat, artinya etikanya orang sholat tidak boleh kita ribut. Nah, walaupun demikian, hal tersebut adalah membatalkan sholat, seperti itu. Kita bicara yang sengaja. Bagaimana dengan perkataan yang tidak disengajai? Nah, itu lagi lain perkaranya. Tapi kebanyakan kita sebagai manusia pasti sadar bahwa kita sedang sholat, dan kita pasti akan menjaga supaya kita tidak berbicara hal lain kecuali hal yang memang ada di dalam sholat itu sendiri, seperti bacaan Al-Fatihah, tahiyat, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wal amalul katsiru, yaitu banyak bergerak. Ketika kita sedang sholat kemudian kita banyak bergerak, maka batal sholat kita, seperti itu. Contohnya seperti kasalasi khutuwatin. Contohnya seperti bergerak melebihi dari 3 kali. Contohnya sudah dalam sholat Allahu Akbar, kemudian gatal sebelah sini, 1, pindah lagi, 2, terus di muka, 3, ada lagi di kepala, 4, ya batal sholat kita karena sudah melebihi dari 3 kali. Kemudian terus bagaimana dengan di sini ada kata kunci al-mutawali, terus menerus. Wal amalul katsirul mutawali, banyak bergerak yang terus menerus. Contohnya gatal di tangan, kita garuk, padahal ini kan sebenarnya tidak membatalkan sholat karena di satu tempat, tapi sayangnya terlalu banyak gerakan di dalam satu tempat tersebut, maka itu bisa berimplikasi pada batalnya sholat gitu ya. Kalau pelajaran yang kita dapati ini menurut takrib, karena makolahnya itu sepotong, tapi kita di sini membahas lebih luas lagi supaya dikatakan bahwa gerakan kita itu memang satu gerakan. Contohnya seperti ini, ketika gatal di sini kita garuk tanpa mengangkat tangan yang kita gunakan untuk garuk. Jangan kita garuk gini, ini batal, tapi harus tempel 1, 2, 3. Itu hitungannya tetap 1 kali gerakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu wahududun najas. Yang ketiga wal hadatsu, berhadas. Al asgharu wal akbar, ini menurut Fathul Qorib, saya baca di dalamnya bahwa di dalam sholat ketika kita berhadas, mau hadas kecil maupun hadas besar, langsung batal sholat kita, seperti itu. Contohnya dalam sholat sudah sementara ruku tiba-tiba kentut, ya batal sholat kita. Ataupun hadas besar, contohnya seperti kita rasa semacam bagi perempuan ya, ada nih darah haid gitu yang keluar, maka sholat kita otomatis batal, seperti itu. Nah, implikasinya salah satu yang harus kita laksanakan karena sudah masuk di dalam waktu sholat adalah mengqadha atau mengganti sholat yang kita tinggalkan, seperti itu. Nah, ini perlu menjadi titik berat bagi kita kaum wanita, kayak gitu, bahwa ada istilah darah putih. Darah putih itu adalah keputihan yang memang menjadi tabiatnya wanita. Apabila di dalam sholat itu keluar keputihan, kemudian rasa, kan ada keputihan yang memang tanpa kita rasa, ada yang kita rasa bahwa dia keluar, itu juga membatalkan sholat. Hati-hati, ini yang perlu kita perhatikan, seperti itu. Kemudian yang keempat, wahudutsun najasati, terdapat najis yang tidak dima'fu. Contohnya seperti di tempat ketika kita sholat ternyata ada kotoran cicak, atau kita sholat kotoran cicak jatuh di atas sejadah kita. Terus bagaimana? Sedangkan kita dalam sholat, kita boleh bergeser sedikit, seperti itu.
Kalau di syarahnya itu menjelaskan seperti ini kalimatnya. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisatun fanafadha bahu halan lam tabtul sholatuhu. Katanya gini, kalau seandainya ada najis atau contohnya najis cicak, kotoran cicak yang sudah kering, kemudian jatuh di atas sejadah kita, kemudian najis tersebut itu takibas. Apa kalau orang Sumba bilang? Iya, tak hempas begitu, nah iya, seketika mungkin karena angin atau karena apa, maka sholat kita tidak batal seperti itu. Nah, ini bicara tentang najis yang kering seperti itu, karena najis tersebut tuh mudah bergerak, artinya karena kering dia bisa berpindah tempat, sholat kita tidak batal, alhamdulillah. Beda dengan najis yang basah, misalnya tai cicak jatuh, mana cicak itu baru saja itu, maka ya kita harus bagaimana caranya kita bergeser, atau kalau memang tidak bisa bergeser ya mau bagaimana, ya batal. Paling bahayanya lagi kalau tai cicak itu jatuh di mukena kita. Kalau jatuh di tempat sholat ya masih bisalah kita untuk menghela, tapi kalau sudah jatuh di mukena kita, apalagi dalam keadaan basah tai cicaknya, batal sholat kita. Seperti itu. Kemudian yang kelima, terbukanya aurat. Jadi sementara kita sholat, akhirnya tidak sengaja, oh ya, kalau terbukanya aurat itu secara sengaja ya batal. Kalau tidak sengaja, ya mau bagaimana? Seperti itu. Contohnya, kita sholat pakai mukena, kemudian karena ada angin kencang, tiba-tiba rok mukena kita itu tersingkap sehingga kelihatanlah tumit. Maka seketika itu sholat kita itu tidak batal, karena ketika angin mengibas kita rasa, oh sedang terbuka, itu bisa kita menutup kembali. Ya tidak batal sholatnya. Lain kalau kita memang sengaja membuka aurat di dalam sholat. Contohnya Allahu Akbar, sholat. Sementara sholat begini, tiba-tiba karena merasa panas dengan mukena, akhirnya sengaja angkat mukenanya, set gitu. Kelihatanlah aurat kita. Maka itu otomatis batal sholat kita. Kemudian yang ke-6, taghyir niyati, berubahnya niat di dalam sholat. Padahal kita pada awalnya ketika kita sholat kan, usolli, saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi tiba-tiba di dalam sholat karena ada tumis sayur misalnya, akhirnya kita bilang, aduh tidak ada yang lihat ini sayur. Akhirnya sudah punya niat untuk sama bekas batal ini sholat. Punya niat saja, hati-hati. Beda dengan niat dengan melakukan. Engkau niat saja untuk keluar dari sholat karena ada sesuatu yang lain, seperti aduh hujan deras sama pakaian di luar. Niat saja di dalam sholat, aduh saya kepingin, pokoknya aduh bersama keluar apa, sama pi ambil tuh pakaian, sama niat berhenti nih sholat, itu langsung batal sholat kita. Karena hanya niat, hati-hati. Makanya usahakan kita ketika dalam sholat menjaga niat kita untuk niat sholat, jangan niat yang lain-lain, karena itu berimplikasi pada batalnya sholat, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah membelakangi kiblat, artinya sholat tidak menghadap kiblat itu otomatis membatalkan sholat kita. Membelakangi kiblat ya batal sholat kita. Kemudian yang ke-8 adalah makan. Misalnya nih, kita dalam sholat, kita berpuasa. Misalnya kita berpuasa, kemudian kita sudah wudu, kita berpuasa, kita buka puasa. Ini kan biasa bulan Ramadan ini sering terjadi seperti ini. Kita buka puasa dan kita ingin melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian tidak sengaja sudah di dalam sholat, sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram. Kemudian di dalam sholat itu dia merasakan ada sisa makanan di dalam mulutnya, ada sisa kurma seperti itu. Kemudian dia telan, eman ini ada sisa kurma gitu, dia telan. Ya batal sholatnya. Usahakan ketika ada makanan di dalam mulut, usahakan kita keluarkan. Entah bagaimana caranya, hati-hati, gerakan juga tuh perlu kita perhatikan.
Kalau perempuan kan bisa apa dengan mukennanya, laki-laki juga bisa pakai tangannya seperti itu. Nah, kalau di dalam sholat kita makan, batal. Demikian ketika di dalam sholat kita minum, batal. Seperti itu. Ini perlu kita perhatikan. Bukan berarti makan adalah membatalkan sholat, membatalkan wudhu, demikian minum adalah membatalkan wudhu. Karena hal tersebut tidak sama sekali membatalkan wudhu. Kemudian yang ke-9 itu minum, yang ke-10 adalah tertawa, wal kohatu. Kalau kita tertawa di dalam sholat, ya kita beda ya, Allahu Akbar, ini kan senyum. Tapi kalau sampai mengeluarkan suara koha bahasanya, sampai terbahak-bahak, ya batal sholat kita, seperti itu. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11 adalah murtad. Kita sudah di dalam sholat, kemudian kita berpaling keyakinan. Artinya kita tidak yakin dengan apa yang sedang kita jalankan ini. Ibadah itu adalah berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah, berkaitan dengan keesaan kita kepada Allah. Tapi karena ada ucapan kita, mungkin ada ucapan kita yang kalau di dalam sini itu bahasanya adalah wahiya qat'ul islami biqaulin aw fi'lin, artinya dengan ucapan, artinya niat tidak masuk. Kita memiliki niat untuk kita memiliki niat untuk tidak meyakini apa yang sedang kita jalankan, itu belum membatalkan sholat. Tapi ini bahaya juga, sebaiknya kita tinggalkan hal tersebut. Meskipun di sini mengatakan qaulin wa fi'lin, ucapan dan perbuatan. Kita mengatakan bahwa sudah sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita bersuara, ya Allah saya tidak yakin sama Engkau. Itu sudah masuk dalam murtad perkataan, maka batallah sholat kita. Apalagi murtad perbuatan, bentuk murtad perbuatan itu banyak sekali teman-teman. Nah, inilah ada 11 perkara yang membatalkan sholat kita. 11 perkara yang membatalkan kita di dalam sholat. Maka sebisa mungkin kita menghindari 11 perkara ini. Ada berbicara sengaja, ada gerakan yang banyak, berhadas, terus kejatuhan najis, aurat terbuka, kemudian berubahnya niat, membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa, murtad. Nah, itu adalah 11 perkara yang membatalkan puasa. Baiklah, teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan kita ketika sedang sholat. Kiranya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.